Ya, jadi dilanjutkan lagi untuk tekanannya adalah tekanan ukur dan hubungannya dengan tekanan mutlak. Jadi kalau dituliskan di bagian ini secara sederhananya, tulisannya adalah hubungan antara tekanan ukur, tekanan atmosfer, dan tekanan mutlak atau absolut. Jadi kalau misalnya ABS disingkatnya absolut, dinyatakan dengan persamaan P ATM, P atmosfer ditambah dengan P ukur. Jadi dituliskan seperti ini. Lalu nilai tersebut, tekanan atmosfer digunakan sebagai referensi pada saat melakukan pengukuran. Jadi pada saat melakukan pengukuran menggunakan manometer, tekanan atmosfer digunakan sebagai referensi. Nah, di bagian ini proses pengukuran itu jelas akan berpengaruh ya ketika Anda melakukan pengukuran di pinggir pantai dengan pengukuran di pegunungan atau di atas di puncak, itu nilai atmosfernya berbeda. Lalu tekanan ukur dinyatakan positif bila tekanan sistem yang diukur lebih tinggi dari nilai tekanan atmosfer. Kemudian untuk fluida incompressible itu adalah fluida yang tidak dapat dimampatkan atau volumenya dibuat menjadi lebih kecil atau dikompresi, incompressible. Pada fluida statik, tekanan berubah hanya tergantung pada ketinggiannya dan tidak tergantung pada bejana tekannya. Nah, ini adalah hubungan antara tekanan dan ketinggian fluida. Jadi hubungan antara tekanan dan ketinggian fluida itu dituliskan dengan persamaan delta P sama dengan rho dikali G dikali dengan delta H sama dengan lambda dikali dengan delta H. Jadi Anda bisa melihat hubungan antara nilai tekanan dengan ketinggian fluida tersebut. Lalu ada berbagai macam alat ukur yang bisa dipergunakan, alat ukur manometer yang berfungsi sebagai pengukur tekanan. Yang pertama adalah manometer yang berbentuk huruf U. Jadi ada manometer yang bentuknya huruf U, itu bisa digunakan. Alat ini umumnya berbentuk berupa pipa ya, pipa kaca yang transparan berbentuk huruf U. Kemudian alat tersebut menggunakan hubungan antara nilai perubahan tekanan dengan perubahan ketinggian fluida. Jadi kalau dilihat ilustrasinya seperti apa gambarnya, bisa dilihat di bagian sisi sebelah kanan. Untuk manometer tipe U atau bentuknya seperti U. Jadi bisa dilihat di sini atmosfer memberikan tekanan di saluran sebelah kanan. Kemudian bagian ini adalah tekanan yang terukur. Nah, selisih antara tekanan yang terukur dengan tekanan atmosfer ini selisihnya berapa
ketinggiannya, nilai H-nya. Itulah nilai berapa besar tekanan yang terukur tersebut. Jadi kalau misalkan kondisinya itu pengukurannya ya, misalkan melakukan pengukuran itu dilakukan di pegunungan, di atas di puncak, jelas akan berbeda ketika melakukan pengukuran di pinggir pantai atau di pinggir laut. Itu akan berbeda nilai tekanan atmosfernya, karena nilai tekanan atmosfer ini memberikan pengaruh terhadap nilai tekanan dengan pengukuran untuk bagian fluida yang diukur tersebut. Lalu model lain untuk alat ukur tekanan, nanti bisa dilihat di bagian ini. Untuk model yang lain, namanya adalah inclined well type manometer. Jadi berbeda dengan alat ukur yang tadi berbentuk U. Kalau yang ini alat ukur tersebut ada ketinggian. Jadi ada ketinggian antar alat ukur tersebut. Jadi kalau dilihat ilustrasi gambar dari alat ukur tersebut seperti ini. Jadi kalau tadi berbentuk huruf U, kalau yang ini dimiringkan. Cuman yang lebih nilai yang lebih sensitif, nilai sensitivitas dari alat ukur tipe ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan manometer tipe U. Jadi di bagian ini untuk alat ukur yang menggunakan menggunakan kondisi seperti ini, nilai fluida yang terukur pada bagian ini nilainya akan lebih sensitif. Jadi kalau misalnya tekanan yang diberikan itu cukup kecil nilainya, maka respon dari alat ukur tersebut atau alat ukur ini cukup baik jika dibandingkan dengan manometer yang huruf U ya. Secara sederhananya kenapa dia lebih sensitif ya bisa dilihat dari kemiringannya, karena ada sudut kemiringan, kemudian faktor dari gaya gravitasi juga memberikan efek terhadap nilai sensitivitas pengukuran tersebut. Kemudian alat ukur yang lain namanya Bourdon Tube Pressure Gauge. Ini sudah dikatakan cukup modern juga karena tampilannya sudah lumayan kompleks ya, artinya sudah cukup baik jika dibandingkan dengan yang alat ukur yang sebelumnya. Ini adalah alat ukur untuk mengukur tekanan dengan nama Bourdon Tube Pressure Gauge. Jadi alat ini banyak digunakan di dalam berbagai peralatan atau engineering device. Misalkan melihat kalau misalnya di lab mechanical fluida, Anda pasti membaca atau menemukan bentuk dari alat ukur seperti ini. Jadi ada alat ukur namanya pressure gauge, Bourdon Tube Pressure Gauge. Prinsip kerjanya sederhana, bisa dijelaskan dari gambar ini. Ada tekanan yang masuk melalui tube, melalui saluran gauge-nya, kemudian tube tersebut ada tekanan tersebut memberikan gaya dorong terhadap sensor sehingga memberikan efek atau memberikan gerakan terhadap penunjuknya berupa jarum
berapa besar nilai tekanan yang diberikan. Lalu di bagian lain, contoh lainnya alat pengukur tekanan barometer yang tadi ditampilkan di video tadi. Ini adalah alat ukur yang paling lama ya, alat ukur yang sudah cukup lama, namanya barometer. Adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan luar. Kemudian ruang hampa yang di bagian di sini ada bagian apa? Ruang kosong ya, ruang kosong atau ruang hampa, artinya ruang yang tidak diisi oleh fluida. Umumnya memiliki ruang hampa di atas adalah pendekatan vakum yang sempurna berisi air raksa dengan tekanan 0,17 Pascal. Jadi alat ukur tersebut diperkirakan, dimungkinkan atau diperkirakan, diprediksi nilai tekanan yang ada di ruang hampa ini nilainya adalah 0,17 Pascal. Kemudian prinsip kerjanya sederhana ya. Jadi ada atmosfer atau gaya tekanan atmosfer yang menekan merkuri atau air raksa tersebut sehingga permukaannya menjadi naik. Nah, perbedaan selisih tinggi atau perbedaan ketinggian antara yang terbaca dengan ketinggian dari air raksa tersebut dengan bagian atas permukaan air raksa tersebut, inilah besarnya tekanan tersebut. Jadi semakin tinggi nilai ketinggian dari air raksa tersebut, maka tekanan atmosfer tersebut maka semakin besar. Lalu pada bagian ini fluida memiliki karakteristik ya. Karakteristiknya adalah sifat dari fluida itu menekan ke segala arah. Artinya dia akan menekan ke segala arah. Jika permukaannya seperti ini, furnace berbentuk kotak, dia akan profil tekanan yang akan terjadi itu kalau digambarkan atau diilustrasikan seperti ini, dia akan menekan ke sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah, kemudian lingkaran, dia akan menekan sekelilingnya, kemudian berbentuk misalkan segitiga atau dam atau bendungan, itu akan gaya yang bekerja atau gaya yang menekan di sisi-sisi dindingnya itu kalau digambarkan atau disimulasikan, misalkan Anda mengambil mata kuliah CFD, Computational Fluid Dynamics, itu Anda bisa melihat kontur atau vektor atau gambar tekanan atau kecepatan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Lalu apa saja yang bisa dipergunakan untuk aplikasinya dari tekanan fluida tersebut? Sebagai contohnya, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa diaplikasikan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Prinsip dari tekanan tersebut adalah digunakan untuk alat untuk mencuci mobil. Jadi kalau misal Anda pernah pergi atau melihat ke tempat pencucian mobil, kenapa mobil tersebut bisa terangkat atau terdorong ke atas, itu dia bukan menggunakan mesin atau bukan menggunakan dongkrak atau bukan menggunakan tangga dan lain sebagainya, tapi dia menggunakan prinsip tekanan yang dimanfaatkan dari fluida tersebut. Jadi dia menggunakan misalkan yang sebagai contoh, dia digunakan fluidanya adalah minyak atau oil, lalu dikasih udara.
tekanan udara, air pressure from compressor, ditekan karena prinsip dari tekanan itu ketika salurannya sempit, ini ada salurannya cukup sempit, kecil, maka kecepatan udara yang masuk itu cepat. Kecepatan udara yang masuk tinggi, tetapi mampu menghasilkan nilai gaya dorong atau gaya tekan yang sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan kendaraan tersebut bisa terangkat ke atas. Lalu pada bagian ini adalah nilai modulus elastisitas. Modulus elastisitas untuk kompresibilitas suatu fluida. Jadi modulus elastisitas kompresibilitas suatu fluida, modulus ini merupakan perbandingan perubahan nilai nilai tekanan terhadap perubahan volume. Jadi tekanan itu bisa berpengaruh terhadap perubahan volume. Jadi ini adalah kalau dituliskan dengan persamaan notasi matematikanya, E sama dengan dP ini adalah perubahan tekanan, kemudian min dV per V itu adalah perubahan volumenya. Jadi artinya volumenya tersebut berubah. Berubah itu dimaksud bisa volumenya membesar, volume dari tempat fluida tersebut membesar atau volumenya mengecil. Lalu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai satuan, ada satuan SI, satuan Inggris atau British, SI, satuan internasional, Newton, kilogram, meter, dan second. Itu biasa disingkat MKS, meter, kilogram, second, dan satuannya untuk gaya itu adalah Newton. Ya, ini adalah contoh dari satuan tersebut, nanti bisa dilihat ya penjelasannya. Untuk massa dinyatakan dalam satuan SI, dan slug itu adalah satuan British. Jadi kalau misalkan dituliskan dalam satuan Inggris, rumus untuk berat itu kalau rumus berat itu W sama dengan massa dikali dengan G. Massanya itu kilogram, dan G itu adalah gravitasi. Jadi kalau dituliskan gravitasinya itu satuannya 9 percepatan gravitasi ya, 9,81 meter per detik kuadrat atau second kuadrat. Ini adalah satuan internasional. Kemudian yang G sama dengan 32,2 feet per dt kuadrat atau second kuadrat. Ini adalah satuan Inggris atau satuan British. Ya, jadi secara mendasar berbeda antara satuan Inggris dengan satuan internasional. Nilainya bukan nilai yang diperoleh, misalnya untuk gravitasi 9,81 untuk Inggris, untuk internasional, kemudian untuk Inggris 32,2 feet. Nilainya berbeda, tapi sebetulnya nilainya itu adalah sama jika dikonversikan antara 9,81 meter per detik kuadrat dengan 32, feet per detik kuadrat untuk satuan internasional dan satuan British. Kemudian ini adalah gambarannya ya mengenai satuan yang digunakan. Contohnya satuan SI. Ini adalah contohnya satuan SI 9,81 kilonewton
Nah, berarti kalau ada kata kilonewton per meter pangkat 3 atau meter kubik itu adalah satuan SI. Lalu 62,4 lb per feet pangkat 3 adalah untuk satuan British atau satuan Inggris. Kemudian ini saya percepat aja karena nanti akan ada lanjutan untuk presentasi tugas kelompoknya. Jadi di bagian ini ada istilah viskositas. Viskositas itu bisa diartikan kalau membaca atau membuka kamus engineering atau kamus teknik, Anda cari saja di internet arti dari viscosity atau viskositas, itu pasti akan keluar penjelasan kekentalan. Jadi viskositas itu diartikan sebagai kekentalan sifat yang menentukan besarnya daya tahan suatu zat terhadap gaya geser. Jadi semakin kental atau semakin tinggi kekentalannya, maka fluida tersebut semakin kuat atau semakin tahan kemampuannya untuk menerima gaya geser. Gaya geser dari luar, artinya gaya geser dari luar itu bisa dikatakan tidak berpengaruh jika nilai viskositasnya tinggi. Jadi semakin tinggi nilai viskositas, maka gaya geser yang diterima dari gaya dari luar itu tidak berpengaruh. Di bagian ini ada istilah kekentalan mutlak atau dinamik. Kalau dituliskan dengan notasi, membacanya yang gambar ini ada notasinya adalah mu. Kekentalan mutlak dituliskan mu sama dengan seperti ini dituliskan dengan satuan kekentalan, satuannya adalah satuan Inggris satuan internasional. Lalu alat ukur. Bagaimana mengukur kekentalan tersebut? Mengukur kekentalan fluida. Jadi fluida tersebut apakah memiliki kekentalan yang cukup tinggi atau kekentalannya rendah. Itu bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur namanya rotating drum viscometer. Jadi alat ukur ini digunakan untuk rotating drum viscometer seperti ini. Prinsip kerjanya sederhana, jadi ada fluida dimasukkan di telah antar drum besar. Ini ada drum yang besar, kemudian ada drum yang kecil, kemudian fluida tersebut dimasukkan, lalu drum yang besar ini diputar dengan menggunakan motor pada kecepatan tertentu, RPM tertentu. Kemudian drum yang statis yang tidak bergerak, stationary drum ini terhubung dengan torsi, alat ukur namanya torsimeter. Jadi bisa terbaca seberapa besar nilai torsi yang diterima. Jadi kalau semakin tinggi nilai torsinya, berarti fluida tersebut nilai viskositasnya semakin besar atau semakin tinggi. Ya, oke, baik, karena sudah sampai di situ, nanti Anda bisa merefresh lagi atau membaca lagi teori-teorinya yang sudah disampaikan, nanti ditulis, dijawab pertanyaannya. Jika suatu tangki bertekanan vakum 31 kilopascal, hitunglah berapa tekanan mutlak bila tekanan atmosfer nilainya 101,325 kilopascal. Kemudian yang kedua adalah hitunglah suatu tekanan 155 kPa, gauge artinya tekanan yang terbaca di alat ukur tersebut sebagai tekanan mutlak. Lalu yang jadi pertanyaan, jika diketahui tekanan atmosfernya bernilai 98 kPa, kilopascal. Kemudian tunjukkan suatu tekanan
nilainya negatif, artinya nilainya apa? Minus. Min 6,2 PSIG, PSI, pressure gauge, PSIG, sebagai tekanan mutlak jika tekanan atmosfer lokal dianggap nilainya 14,7 PSI. Kemudian hitunglah tekanan dalam satuan Pascal pada kedalaman 6 meter. Jadi kalau misalnya melakukan penyelaman atau melakukan berenang ke dasar laut dengan kedalaman 6 meter, dihitung berapa nilai tekanan yang diterima, yang dirasakan pada saat menyelam pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut dengan satuan Pascal. Lalu sebutkan dan jelaskan cara kerja 4 macam alat ukur. Nanti Anda coba cari di internet atau di googling atau di buku mekanika fluida. Sebutkan dan jelaskan cara kerja 4 macam alat ukur yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengukuran untuk mengukur nilai tekanan, berapa besar nilai tekanan, dan nilai viskositasnya. Ya, oke, baik. Pak, izin Pak, ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Untuk soal yang nomor 2 dengan 3 tadi berarti kita cari tekanan mutlaknya Pak. Yang mana? Nomor 2 dan 3. Yang ini, 2 dan 3. Iya Pak. Iya, jadi yang 2 ini kan pertanyaannya adalah hitunglah suatu tekanan yang nilainya itu 155 kPa. kPa itu artinya kilopascal pada pressure gauge tersebut sebagai tekanan mutlak jika tekanan atmosfer lokalnya 98 kilopascal. Jadi yang ditanyanya itu adalah tekanannya. Hitunglah suatu tekanan tekanan dari kan tadi kan kalau misalnya dilihat di bagian hubungan rumus ini kan ada mana tadi rumusnya. Nah, di sini ada tekanan mutlak dan tekanan ukur. Jadi hubungan antara tekanan ukur atau gauge pressure gauge itu artinya tekanan yang menggunakan gauge itu kan artinya ukurnya. Lalu tekanan atmosfer dan tekanan mutlak atau absolut. Jadi kalau dituliskan dalam persamaan sederhananya itu adalah P absolut artinya tekanan mutlak sama dengan P ATM atmosfer ditambah dengan P ukur atau tekanan yang terukur, tekanan gauge. Gauge itu artinya yang terukur. Kemudian yang absolut itu adalah nilai tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu tekanan mutlak atau tekanan absolut. Lalu ATM adalah atmosfernya, berapa nilai atmosfernya. Lalu balik lagi ke soal yang tadi, soal yang yang tadinya itu hitunglah suatu tekanan 155 kPa, berarti ini adalah ukurnya sebagai tekanan mutlak jika tekanan atmosfernya lokal. Nah, dari 3 persamaan tadi kan ada 3 variabel. Nah, berarti variabel yang tidak diketahui itulah yang dicari. Kemudian tunjukkan suatu tekanan min 6,2 PSIG sebagai tekanan mutlak jika tekanan
atmosfer lokal dianggap 14,7 ya. Jadi caranya adalah Anda lihat lagi ke ke soal ke persamaan tersebut, kira-kira dari persamaan dasarnya ini variabel mana yang tidak diketahui atau variabel mana yang tidak diketahui, itulah yang dicari. Berarti kalau misalnya nilai PATM-nya ada, berarti P ukurnya ada, berarti yang dicari adalah P absolut. Kalau misalnya P absolutnya tertulis di soal, sedangkan P ukurnya tertulis di soal, berarti yang dicari adalah P ATM, atau sebaliknya, misalkan ininya tertulis di soal, sedangkan ininya tertulis di soal, berarti yang dicari P atmosfer dan seterusnya. Jadi ya hanya rumus dasarnya hanya ini. Nanti bisa dilihat di soalnya. Ya, oke, baik. Baik, Pak. Bisa ya. Iya, Pak. Kemudian ya lanjutkan dengan tugas kelompoknya, bisa mengeluarkan share screen-nya untuk kelompok pertama. Kelompok 1 sudah ada? Sudah, Pak. Ya, bisa dimulai untuk share screen. Jadi saya mau share screen, tapi ini Pak, host disable participant screen sharing. Belum oke, masih terkunci ya. Yeah. Ya, coba di share screen. Oke. Sudah kelihatan belum di layar? Ya, sudah mulai keluar tampil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1. Bagaimana Pak? Tampilan layar penuh. Sudah ini Pak. Enggak, kalau ngeliat di sini masih belum tampilan layar penuh. Slideshow itu kan ada yang di bagian paling kanan, kanan bawah. Ya, full screen. Ya, full. Bukan, nah di samping Coba ya. Sebelah kirinya itu kan ada itu. Sudah Pak. Diklik dulu. Sudah. Sudah full screen belum Pak? Belum, nggak susah ya? Kok nggak muncul? Lu share screen-nya dari ulang sel. Oh iya, sebentar ya. Coba. Sekarang sudah full screen. Udah aman sel. Oke. Ya. Berarti sudah bisa dimulai ya Pak? Ya. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak dosen. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai review kami terhadap jurnal yang berjudul Shockwave Turbulence Boundary Layer Interaction Control with the Secondary Recirculation Jet in Supersonic Flow. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Dari kelompok 1 ada saya Marcelus Aditya dengan NIM 19103110125.
Lalu teman-teman yang lainnya bisa ini menyebutkan nama Ya, dan yang NIM kedua. dari kelompok. Yang kedua ada saya, Sandi Tiasna Widikdo dengan NIM 18103110050. Yang ketiga ada saya, Fritz Alexander dengan NIM 19103111035. Yang keempat ada saya, Yohanes Mangatur dengan NIM 19103111043. Yang kelima saya Selvira Yunda, NIM 193111037. Baik, kalau kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini saya akan membacakan abstrak dari jurnal ilmiah yang kami review. Pemisahan yang disebabkan oleh interaksi oleh gelombang kejut atau lapisan batas tidak menguntungkan untuk pengoperasian mesin dan harus dikurangi dengan pendekatan kontrol aktif atau pasif. Dalam studi saat ini, kontrol aliran yang diinduksi oleh jet resirkulasi sekunder telah dievaluasi secara numerik. Pada saat yang sama, pengaruh ketinggian dan panjang saluran resirkulasi, serta dimensi dan posisi slot pembuangan dan hisap terhadap efisiensi pengendalian aliran telah dianalisis secara rinci. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ramuan dari slot pembuangan dan hisap memiliki pengaruh yang besar terhadap efisiensi kontrol aliran. Dan panjang pemisahan akan berkurang ketika slot hisap ditempatkan di sisi angin dari zona pemisahan, serta tekanan puncak. Di sepanjang dinding bawah, sistem gelombang kejut sekunder yang diinduksi oleh jet resirkulasi sekunder bermanfaat untuk augmentasi pencampuran dalam aliran supersonik. Namun, dimensi slot pembuangan dan hisapnya hanya berdampak kecil pada efisiensi kontrol aliran, dan faktor-faktor ini dapat diabaikan dalam proses desain model interaksi gelombang kejut atau lapisan batas. Ya, di sini saya akan membacakan introduction-nya. Di sini tuh kami mereview interaksi gelombang kejut atau lapisan batas atau SWBLI terjadi dalam supersonik dan arus praktis hypersonik, seperti saluran masuk scramjet, masuk kembali kendaraan, nozzle dan kendaraan peluncur, dan itu akan menghasilkan lapisan batas, penebalan, dan dapat memicu pemisahan dan flux panas dinding tinggi bidang aliran internal dan eksternal, terutama di jalur aliran sistem propulsi hypersonik, pernapasan udara. Banyak yang aktif dan pendekatan kontrol pasif telah diusulkan untuk mengurangi ukuran pemisahan yang disebabkan oleh gelombang kejut atau interaksi lapisan batas, serta puncak flux panas lokal, yaitu generator pusaran mikro, modifikasi dinding lokal dalam bentuk benjolan, microjets berdenyut, microjet stabil, jet plasma, dan sintetis jet. Pada 2018, Knight dan Mortazavi memberikan ulasan pada interaksi lapisan batas transisi gelombang kejut hypersonik penelitian sejak 1993, dan mereka menemukan bahwa simulasi numerik langsung pendekatan atau DNS adalah metodologi prediksi yang paling menjanjikan untuk dapatkan beban aerotermodinamik rata-rata dan berfluktuasi. Next.